Starting, go. Halo Airman, apa kabar? Senang sekali saya Puri Anindita bisa kembali menyapa Anda semua pada program acara Airman Podcast. Dan kali ini saya sudah ditemani oleh narasumber yang berkenan hadir menemani saya di studio. Kali ini kami akan membahas mengenai fenomena yang banyak sekali dibicarakan dan beredar di masyarakat. Bahkan, sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke direct message, baik itu media sosialnya TNI Angkatan Udara maupun Twitter ataupun kadang ada yang WA juga gitu ya ke TNI Angkatan Udara mengenai fenomena ini. Narasi yang beredar di media sosial disebutkan bahwa sejumlah pesawat mondar-mandir di atas langit. Disebutkan pula pesawat tersebut melakukan serangan chemical trail yang menyebarkan bibit penyakit. Hal ini terlihat dari garis putih memanjang yang ditinggalkan pesawat tersebut. Unggahan ini pun menuai banyak komentar dari warganet yang mempercayainya. Dan telah hadir narasumber bersama saya di studio yaitu Kapuspot Dirga Marsma TNI Fajar Adrianto. Selamat pagi Kapus. Selamat pagi Puri. Luar biasa, terima kasih atas kehadirannya di sini. Sama-sama. Karena di tengah-tengah kesibukan beliau berkenan untuk hadir di sini. Juga telah hadir bersama kami di studio yaitu Kaopslat Wing Udara 1 Lanut Halim Perdana Kusuma, Mayor Penerbang Fitrianto Aling Imron. Selamat pagi, Mayor. Selamat pagi, Mbak Puri. Terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai fenomena chemtrail. Nah, apa itu chemtrail dan kenapa? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke TNI Angkatan Udara mengenai hal tersebut. Oke, saya pertama akan tanya ke Kapus dulu ini ya. Oh, ya. Mengenai chemtrail ini sendiri, Kapus, boleh dijelaskan sebenarnya apa itu? Chemtrail, banyak yang nanya ya? Banyak sekali, ya. Memang saya lihat juga di berbagai media sosial akhir-akhir ini banyak yang menyebarkan video-video tentang fenomena chemtrail tersebut ya. Sebetulnya itu kan jejak pesawat yang ada di atas. Nah, di langit itu ada dua penyebab. Yang pertama tadi disebut chemtrail atau contrail. Nah, apa itu chemtrail? Berarti chemtrail itu kepanjangan dari chemical atau kimia. Trail itu artinya di belakang. Jadi kalau pesawat formasi trail itu berarti yang di belakang ya. Nah, trail itu membuntuti atau di belakang. Nah, jadi chemtrail adalah peristiwa kimiawi yang terjadi di belakang pesawat yang mengikuti pesawat tersebut. Ini adalah sebuah fenomena di mana kejadian kimiawi tersebut disebabkan oleh adanya pembakaran dari mesin pesawat yang bercampur dengan udara di luar. Kenapa itu terjadi nanti agak lengkap ini pembicaraannya ya. Nah, jadi itu memang fenomena yang biasa sebetulnya kalau untuk pesawat khususnya pesawat jet karena ada di ketinggian yang di atas 15.000 20.000. Nah, itulah proses kimiawi seperti itu. Jadi penjelasan secara mudahnya adalah proses kimiawi di udara yang mengikuti dari pesawat tersebut dan itu biasanya di belakangnya mesin. Oh gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan dari pandangan Kaopslat sendiri nih, Bapak Imron, bagaimana mengenai fenomena chemtrail ini? Ya Mbak Puri, kalau fenomena chemtrail ini kan sebenarnya hal yang biasa ya. Mungkin karena netizen melihat itu bisa dikait-kaitkan yang lain sehingga beranggapan bahwa kalau saya dengarnya, oh chemtrail karena disengaja menyebar virus dan lain sebagainya itu adalah suatu kesalahan yang besar menurut saya. Karena chemtrail, apalagi pesawat jet, ya apabila di ketinggian tinggi dengan udara luar yang dingin, dengan exhaust dari pesawat, dia kan membentuk satu jejak di udara. Nah, chemtrail ini sebenarnya juga kalau kita lihat chemical itu kita lihat kalau pesawat yang menyemprot hama itu dia di ketinggian rendah, dia juga akan mengeluarkan zat kimia tapi di ketinggian rendah dan hanya difokuskan untuk memberantas hama yang ada di perkebunan yang luas. Itu yang digunakan chemicalnya. Tapi kalau untuk di kita sendiri TNI AU, bahan chemical tidak kita gunakan di dalam operasi. Kalau saya Sekatan Udara 2
melaksanakan operasi udara modifikasi cuaca, atau kita mungkin sering menyebutnya kalau di TV TMC. Ya. Sering akan sangat populer apabila musim kemarau terjadi kebakaran hutan, kabut asap, maka kita akan menggerakkan pesawat KASA 212, CN295 maupun C130 untuk membentuk atau melaksanakan hujan buatan. Nah, di situ kita menabur bahan semai, yang bahan semai adalah NaCl atau garam. Jadi fungsi garam atau bahan semai tersebut kita sebar dari pesawat, kita booster awan-awan yang sudah tumbuh atau awan-awan efektif sehingga terjadi hujan. Sifatnya yang membooster, mempercepat terjadinya hujan, sehingga air hujan itulah yang akan memadamkan kebakaran hutan dalam area yang sangat luas dan juga untuk mengurangi daripada efek kabut asap itu. Selain itu juga hujan buatan atau TMC yang sering kita laksanakan itu kita gunakan untuk mengendalikan banjir. Pada tahun 2020 Januari kita Jakarta hujan besar, ada banjir, kita mengurangi intensitas curah hujan. Jadi hujan, awan-awan hujan yang sudah tumbuh yang akan masuk ke Jakarta, kita hujankan di laut, di Selat Sunda maupun di perairan selatan Pulau Jawa. Konsep TMC sebenarnya seperti itu. Jadi bukan kita menyebar bahan kimia untuk membuat suatu penyakit atau seperti yang hoax yang ada di media itu salah sebenarnya. Jadi kita luruskan bahwa TMC yang kita laksanakan adalah untuk melaksanakan hujan buatan. Iya, oke. Jadi untuk airman semua sudah jelas ya, seharusnya sudah jelas ya, karena memang sebetulnya di beberapa media sosialnya TNI Angkatan Udara, kami sudah banyak menjelaskan mengenai chemtrail ini. Jadi bagaimana terbentuknya, kenapa itu dilakukan gitu kan. Tapi memang sebagian besar dari masyarakat mungkin tidak aktif dalam bermedia sosial. Jadi kami harap dengan adanya video ini ya di podcast ini bisa lebih memberikan penjelasan kepada airman semua yang mungkin ya kurang sering scroll gitu lah. Jadi kalau tambahkan aja ya, coba diperiksa di tahun 2020. Karena kebetulan saya juga ikut terbang sama naik CN waktu itu. 295 mengadakan modifikasi cuaca. Nah itu salah satu bentuk dari chemtrail. Jadi garam NaCl itu dicampurkan dengan udara yang awan aktif dan menimbulkan hujan. Nah itu salah satu proses kimia di udara tersebut. Itu coba silakan dibuka di Twitter TNI AU atau Instagram, YouTube ya di tahun 2020. Awalnya waktunya Januari. Nah jadi kita mengendalikan hujan pakai chemtrail itu, tapi bukan chemtrail yang selama ini diisukan oleh yang banyak beredar di media sosial virus. Dan itu sudah setahun lebih ya, sampai sekarang belum dilaksanakan lagi, sudah tidak pernah dilaksanakan karena banjir sudah terkendali sekarang di Jakarta. Jadi prosesnya pesawat terbang rendah membawa bahan-bahan kimia, ada itu namanya pestisida atau pupuk. Nah, itu berbentuk cairan disemprotkan di atas pertanian. Nah, pertanian yang luasnya sekian puluh ribu hektar seperti di Lampung yang ada gula tebu sekian ribu hektar. Itu kan kalau disemprot pakai gini enggak orang itu kan. Bener. Pakai pesawat namanya pesawat penyemprot. Nah, dulu Angkatan Udara juga memiliki satuan satu tani yang bisa menyemprotkan itu pupuk maupun hama anti hama ya. Itu di daerah pertanian dimanapun di seluruh Indonesia. Nah sekarang sudah banyak dilakukan oleh drone. Nah, jadi kalau ada nanti suatu saat ada drone terbang terus nyemprot, wah ini apa nih? Nah, nanti drone banyak digunakan oleh masyarakat. Jadi tidak hanya pesawat-pesawat jet, tapi drone juga bisa melaksanakan chemtrail. Nah, tapi apa tujuannya? Seperti kemarin saat pandemi, kan ada penyemprotan disinfektan. Itu menggunakan drone. Nah, itu untuk membantu menghilangkan virus-virus yang ada. Nah itu bisa pakai drone. Jadi nanti kalau satu saat masyarakat Indonesia melihat ada drone nyemprot, nah kita tanya dulu itu nyemprotnya apa. Ya jangan wah ini nyebar virus, belum tentu juga. Ya tidak seperti itu. Dan perlu diketahui virus ya sudah baca semua kan mestinya virus COVID-19 itu kan tidak tahan lama di luar. Kemudian juga ketika melayang di udara dia akan mati. Apalagi kena sinar matahari ya. Jadi nggak mungkin lah, apalagi kan di udaranya berjam-jam itu sampai turun ke bawah itu nggak mungkin virus itu masih hidup istilahnya. Orang kita jarak 1 meter saja sudah tidak sampai ya kan karena ketika dia lepas dari mulut kita
lewat dari 1 meter dia sudah mati. Nah seperti itu. Jadi perlu dikombin dengan pengetahuan yang lain supaya berita ini tidak menjadi hoax atau menjadi prasangka buruk bagi kegiatan tersebut. Iya, betul sekali. Terima kasih untuk penjelasannya. Itu aja tambahan dari saya. Tapi kalau Mbak Puri mau nyewa kita ya, misalkan mau pesen hujan lah. Iya, cuma di rumah saya aja gitu. Mau bisa di rumah mantan. Rumahnya mantan tuh mau nikah dia. Waduh. Gak bisa juga. Gak bisa ya gitu. Oke, tapi sebenarnya kalau mau melihat bahwa yang disemprotkan itu virus, itu sebenarnya tadi saya sempat ngobrol dengan Kang Imron ya, itu sebenarnya truk lewat aja bisa bikin batuk ya Pak ya. Jadi nggak harus nunggu pesawat itu menyebarkan chemtrail. Iya benar, ada truk lewat debu aja bikin batuk. Jadi jangan dikorelasikan bahwa chemtrail yang ada di udara itu bisa membuat kita sakit, virus, flu dan sebagainya. Oke. Ya luar biasa Pak penjelasannya ya untuk Airman semua. Dan kalau misalkan saya boleh tahu juga nih ya, kalau untuk chemtrail sendiri ini kan modelnya memang disebar ya, itu disemprot, dijatuhkan atau gimana? Wah itu macam-macam. Sistemnya apa? Atau teknisnya gitu? Secara teknisnya kalau di TNI AU sendiri pelaksanaan TMC ini kita menggunakan pesawat KASA, CN dan Hercules. Kalau CN dan Hercules kita menggunakan pressurized. Jadi kita bahan semai, kita masukkan ke dalam konsol, mungkin seperti yang di media, yang di foto-foto, alat yang seperti tabung-tabung, memang kita isikan di situ garam bahan semai. Kemudian kita semprotkan di atas awan-awan efektif sehingga bisa terjadi hujan. Itu memang kita semprot menggunakan pressurized yang ada di pesawat. Lain halnya menggunakan pesawat yang unpressurized seperti KASA. Nah, itu kita langsung taburkan dari manual berarti. Ya, orang gitu ya. Karung gitu. Langsung dibuang gitu melalui pintu. Oke. Dan itu ada maksudnya syarat ketinggian tertentu ya, Pak, ya, untuk kalau bisa. untuk ketinggiannya yang jelas kalau unpressurized pasti di bawah 10.000 feet untuk mengurangi hipoksia. Dan ketinggian itu kita sesuai dengan ketinggian awan. Kalau untuk pesawat yang pressurized CN295 dan C130 Hercules itu bisa di atas 10.000 feet untuk penyemaian bahan semai TMC. Bahan semai itu. Ya. Kalau gitu bedanya chemtrail dengan constrail. Nah, karena kan selama ini yang kita tahu itu kan tidak setiap hari atau tidak setiap saat dilakukan yang namanya penyemaian, baik itu untuk TMC, TMC itu, atau misalkan ada istilahnya kayak kegiatan aerobatik, kan kita tahu bahwa kayak contohnya kemarin itu pernah ada kegiatan aerobatik show, itu kan pasti pesawat mengeluarkan warna-warna, jejak warna ya, untuk mempercantik aerobatik itu sendiri. Tapi kan itu tidak selalu dilakukan. Nah, yang selama ini kadang-kadang masyarakat itu suka melihat fenomena ada garis putih di langit, itu kadang-kadang mungkin mereka suka menyalahartikan gitu. Jadi sebenarnya bedanya chemtrail dengan constrail itu apa? Constrail itu kondensi, yaitu peristiwa fisika, lebih pada jadi perbedaan suhu yang menyebabkan menimbulkan jejak ya. Jadi seperti embun pada pagi hari ketika ada matahari itu kan ada embun, ada kabut. Nah, seperti itu sebetulnya itu peristiwa kondensi. Karena itu namanya constrail. Itu yang biasanya di belakang pesawat jet. Jet ya. Ya, jadi ketika pesawat ini menabrak udara, itu kan menimbulkan gesekan. Gesekannya lebih panas daripada udara sekitarnya. Jadi kalau kita terbang di atas 15.000 kaki atau 5.000 meter, itu suhu udara 0. Kenapa gunung-gunung di Jaya Wijaya itu yang ketinggiannya 5.000 meter itu sudah ada salju, karena memang di ketinggian di atas 4.500 meter atau 15.000 kaki itu suhunya sudah 0 derajat. Karena itu constrail itu biasanya terjadi di ketinggian di atas 15.000 sampai tinggi sekali. Nah, pengalaman saya waktu terbang di pesawat tempur itu sering banget terjadi seperti itu. Jadi ketika udara dingin, kemudian pesawat ini pergerakannya cepat, karena itu kenapa umumnya pesawat jet. Karena memang pesawat yang bisa cepat itu pesawat jet, ya kan? Nah, itu menimbulkan gesekan sehingga di belakangnya itu akan menimbulkan namanya kondensi, udara kondensi. Jadi gesekan itu menghasilkan embun yang tinggi di atas itu loh. Itu istilah mudahnya ya seperti itu. Jadi butir-butir air itu tercipta seperti itu. Yang tadinya udaranya sangat dingin, kelewatan agak panas, ya. Nah, sehingga
ada jejak. Nah, jejaknya tidak hanya di belakangnya mesin, tapi di belakangnya sayap, di belakangnya tail, rudder. Nah, sayap yang berdiri itu. Nah, itu belakangnya karena ada gesekan, di situ juga bisa timbul. Nah, jadi itu yang dimaksud kalau kondensi tadi itu peristiwa lebih pada peristiwa fisika. Nah, kalau chemtrail itu memang kimiawi. Kimiawi, iya. Semuanya itu tidak ada yang berbahaya sebetulnya. Kalau tadi Mbak Puri bilang ada aerobatik ya. Iya. Aerobatik itu warna-warni tuh. Iya, betul. Warna-warni. Apakah itu jadi terus membasahi baju kita jadi berwarna? Iya, dan menyebarkan virus jadi sakit gitu ya. Hilang di atas. Nah, sebetulnya seperti itu. Kalau mau menyebarkan tadi yang disampaikan bahwa ada pesawat penyemprot hama, itu harus ketinggian rendah. Ketinggian rendah dekat-dekat pohon, nah dia baru nyemprot. Nah, itu pakai spray. Nah, di spray. Tadi kalau yang TMC tadi ada yang menggunakan pressure dan disebar. Ini kalau ini pakai air terus disemprot pakai spray. Nah, itu harus ketinggiannya rendah. Memang ada di situ. Bahkan sebenarnya fenomena ini ya, yang chemtrail dan maupun contrail ini ada di film loh sebetulnya. Jadi kalau mau lihat film James Bond, tapi James Bond itu tahun 60-an kan? 60-an. Saya belum lahir juga. Tapi senang karena saya senang film James Bond. Itu bisa dilihat James Bond Goldfinger. Di sana bagaimana musuh ini melumpuhkan pasukan militer suatu negara dengan chemtrail, tapi tingginya rendah. Jadi disemprot semacam gas dan untuk buat prajuritnya itu jadi ngantuk. Pada tidur semua, baris itu tidur. Nah, itu ada di film James Bond tahun 67 apa ya kalau nggak salah, Goldfinger 66 atau 67 gitu. Nah, itu sudah ada dari film itu aja sudah jelas sebetulnya bahwa kalau mau meracuni seseorang itu nggak mungkin ketinggiannya seperti itu kan. Udara di atas pun tidak akan sampai ke bawah kalau tidak ada yang lebih berat dari massa udara sekitarnya. Jadi itu bedanya. Kalau kondensi itu lebih pada peristiwa fisika perbedaan suhu yang menimbulkan titik-titik air seperti uap dan kabut yang di belakang pesawat. Nah, tapi kalau chemtrail itu peristiwa kimia. Peristiwa kimia ya, dan memang digunakan untuk tujuan tertentu. Contohnya kayak TMC tadi segala macamnya. Oke. Iya, Airman ya, setidaknya dengan penjelasan ini Airman bisa lebih terbuka wawasannya. Karena kan kalau misalnya kita juga tidak mencari tahu atau aktif ya sebagai netizen, tentu akan ketinggalan banyak berita. Jadi jangan selalu berpikiran bahwa wah setiap ada yang pesawat lewat ada garis putih itu sudah pasti menyebarkan kimia gitu. Itu pemikiran yang salah. Pemikiran yang salah. Lalu untuk Pak Gimron nih, saya pengen tanya juga, kalau misalnya ketika contoh aerobatik atau misalkan penaburan atau penyemaian garam gitu ya, itu kan ada titik tertentu atau ketinggian tertentu ya, yang misalnya bisa kayak misalkan TMC itu harus di atas awan supaya itu kan menyemai bibit-bibit itu. Nah, kalau misalkan kayak kemarin pernah ada video yang beredar di Twitternya TNI Angkatan Udara, maksudnya mention TNI Angkatan Udara bahwa salah satu pesawat angkutnya TNI Angkatan Udara sedang menyebarkan virus. Nah, itu mungkin boleh dijelaskan itu sebenarnya mungkin saat itu sedang ada kegiatan apa gitu loh. Kalau saya melihatnya lebih mungkin dari video tersebut adalah kegiatan TMC. TMC memang, ya? Betul, karena memang kita selama melaksanakan TMC, terutama pesawat CN295 dan Hercules itu kita menggunakan bahan semai itu dalam suatu konsol-konsol yang kalau kita melihatnya seperti wadah stainless steel, karena memang untuk garam itu kan korosi ya bersifatnya ya. Jadi untuk menghindari korosi kita menyiapkan konsol yang stainless steel sehingga tidak terjadi korosi dan membahayakan pesawat. Sehingga kalau ada foto-foto tersebut ya memang itu adalah kegiatan untuk melaksanakan TMC, bukan kegiatan untuk menyebar virus. Ya virus, karena menyebar virus nanti krunya kena virus. Iya kan bahaya, maksudnya pemikirannya gitu. TMC, teknologi modifikasi cuaca. Oke, TMC itu teknologi modifikasi cuaca. Terus kalau misalnya untuk penyebaran itu sendiri, itu mungkin kan lewat di area penduduk ya, di perumahan-perumahan gitu. Itu sudah menyebar juga atau memang menunggu kayak misalkan di atas pantai? Konsep TMC sendiri sebenarnya kita mau apa dulu nih? Kalau kita mau mengurangi kabut asap maupun membuat hujan buatan untuk kebakaran hutan, ya di mana ada awan akan kita semai sehingga
arah hujan tersebut untuk memadamkan api dan untuk mengurangi efek daripada kabut asap itu. Seperti waktu tahun 2019 kita melaksanakan TMC, tapi untuk kebakaran hutan kita akan mencari arah dari awan konvektif yang akan kita semai untuk memadamkan daerah mana yang terjadi kebakaran hutan. Jadi ya bisa di atas rumah penduduk, bisa di atas daratan, bisa di atas lautan, tergantung tujuannya bagaimana. Bisa di mana saja berarti bisa ya, tergantung tujuannya. Dan yang penting adalah bahwa bahan semua itu aman. Karena itu kalau dirasa asin, karena benar-benar garam ya, garam dapur ya. Iya, semacam itu. Semacam garam dapur yang memang digunakan untuk membooster awan. Jadi awan yang sudah matang itu kita tambahin garam sehingga terjadi proses pertumbuhan awan lebih signifikan sehingga terjadi hujan. Membooster ya. Bahkan kayak vaksin booster. Iya, kayak vaksin booster. Kalau misalnya untuk penyemaian garam itu apakah hanya untuk bisa membuat hujan, maksudnya memberikan efek awan itu ada proses kimia supaya hujan gitu, atau untuk kayak justru supaya tidak hujan? Jadi pasti hujan ya, pasti hujan. Kita kan membooster dari hujan. Cuma kita melihat dulu nih, kalau memang kita untuk kebakaran hutan dan lahan, hujan yang awan yang ada atau mengarah di area yang terjadi kebakaran hutan, itu kita hujankan di situ, kita booster sehingga dalam area yang sangat luas kebakaran hutan dapat dipadamkan. Karena nggak mungkin kita pakai mobil pemadam kebakaran untuk wilayah yang ribuan hektar. Berarti harus kita hujankan untuk memadamkannya. Tetapi beda cerita kalau TMC ini digunakan untuk mengurangi intensitas hujan. Misal di Jakarta nih, di wilayah Jakarta, hujannya nih bisa dari luar Bogor airnya sehingga banjir. Lah, di area Jawa Barat ini harus kita jaga nih, biar misal intensitas hujannya 100, kita harus kurangi mungkin 20 dengan 20 tidak terjadi banjir. Sehingga awan-awan yang di Laut Samudra Hindia, Selat Hindia, atau Selat Sunda, itu kita hujankan di laut. Jangan sampai hujan besar ini masuk ke daratan. Tujuannya seperti itu. Jadi hujan di sana, jangan hujan di sini gitu. Bisa seperti itu. Karena konsepnya beda konsep. Beda konsep. Beda tujuan. Beda tujuan. Sama menjatuhkan hujan. Menjatuhkan hujan. Membuat hujan. Membuat hujan di sini atau sebelum di sini. Nah, kalau ada api, nah buat hujannya di sini. Tapi kalau ada banjir, buat hujannya sebelum di sana. Oke. Ya, jadi sudah terjawab bahwa kemarin tuh video yang beredar itu adalah operasi udara untuk membuat hujan buatan ya. Ya, semoga itu bisa menjawab ya untuk airman semua yang mungkin sudah bertanya-tanya terus juga sudah membuat statement. Karena kadang-kadang gini, ketika mereka melihat sebuah postingan dan itu mereka lihat secara terus-menerus, akhirnya itu jadi pembenaran akhirnya gitu. Apalagi kalau misalkan di media sosial kan ada yang namanya sistem ya atau alat atau pembaca. Jadi kalau misalkan kita sering melihat postingan-postingan yang berbau tentang hoax itu akhirnya itu akan masuk terus gitu. Akhirnya menjadi confirmation bias gitu. Yang konstrail tadi ya, yang konstrail itu peristiwa kondensi tadi itu tidak akan terjadi jika pesawatnya terbang rendah. Ya, karena ketinggian tertentu itu ya. Suhunya sudah suhu ruangan, suhunya sudah panas. Tapi kalau di atas 15.000 yang 0 ya 15.000 feet, setiap 1.000 feet naik minus 1 terus sampai ke atas. Nah, itu akan terjadi. Berarti makin tinggi pesawat itu terbang, maksudnya jejak itu makin lebih jelas terlihat gitu. Akan kemungkinan besar terjadi. Okay. Banyak faktor yang mempengaruhi. Tidak semua pesawat terbang tinggi pun menimbulkan jejak, tidak. Jadi tergantung saat itu adalah suhu di luar, kemudian berat jenis udara yang di luar, kemudian butiran-butiran air apakah banyak atau tidak. Seperti itu malah lebih sering terjadi di wilayah-wilayah yang bukan di ekuator tapi di kalau wilayah khatulistiwa itu namanya tropis, subtropis. Yang di subtropis. Jadi kalau di Australia ataupun di Timur Tengah itu malah sering terjadi seperti itu. Karena memang udaranya kering, dingin, kelewatan sama pesawat, itu menimbulkan reaksi. Beda dengan Indonesia yang udaranya tropis ya. Orang sini jarang melihat, jadi aneh mungkin. Gitu. Oke. Jadi memang mungkin masih hal yang belum biasa mereka lihat. Jadi mereka bisa
berpikir yang macam-macam gitu ya. Jadi intinya ini sekarang adalah untuk menyimpulkan bahwa sebenarnya chemtrail ini fakta atau hoax. Chemtrail adalah kejadian yang bisa kita laksanakan. Itu chemtrail itu ada. Fakta ya. Fakta. Tapi yang disebut menyebarkan virus itu adalah hoax. Ya. Oke, jadi informasi untuk Airman semuanya mengenai video ini adalah video pesawat dari Air National Guard milik Amerika Serikat yang bertujuan untuk memadamkan kebakaran. Nah, jadi bukan seperti yang ada di narasinya ya, yaitu bahwa pesawat tersebut adalah pesawat milik TNI Angkatan Udara yang menyebarkan virus. Oke, clear ya. Jadi di sini ya. Murni hoax ya. Jadi untuk Airman semuanya ini sudah bisa dipastikan dan sudah diyakinkan langsung oleh narasumber kami bahwa chemtrail itu fakta, karena itu pasti akan terjadi ketika ada tujuan-tujuan tertentu ya Pak. Memang misalkan untuk kegiatan TMC, pemadaman hutan atau mungkin penyemprotan hama ya, atau mungkin misalkan sedang ada kegiatan aerobatik dari pesawat gitu. Tapi hoax ketika Anda semua mengira bahwa chemtrail itu adalah virus yang disebarkan untuk membuat masyarakat Indonesia menjadi sakit gitu. Itu benar-benar hoax ya. Jadi sudah jelas, semoga ini semua bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk Airman ya. Oke, terima kasih banyak untuk Kapus Potirga dan juga Kak Opslat Wing 1 Wing Udara 1 Lanut Hadim Perdana Kusuma yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kesibukannya. Ya, salam sehat selalu ya. Oke, Airman, terima kasih untuk waktunya yang sudah menyaksikan acara podcast kali ini. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.